Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stevina Kristelia serta partner saya Angelia Vergi dan Kenneth William. Kami dari Prodi Administrasi Bisnis Unika Atmajaya angkatan 2019. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian kecil di UMKM, yaitu toko ABC milik Ibu Neneng. Kali ini kami akan membahas 4 topik, yaitu mengenai perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan penilaian kerja. Bisnis Anda bergerak dalam bidang apa, lokasi ada di mana, dan sejak kapan usaha tersebut berdiri? Usaha kami bergerak di bidang sepeda. Kami menjual bermacam-macam sepeda, sepeda anak-anak, sepeda dewasa. Lokasi kami di Kecamatan Rengas Dengklok, sebuah kecamatan dan Kabupaten Karawang. Kami mendirikan usaha kami sejak tahun 1985. Bagaimana sistem rekrutmen dan seleksi karyawan dalam perusahaan Anda? Dalam usaha kami tentunya kami memerlukan orang-orang yang diperbantukan untuk kelancaran bisnis kami. Dan biasanya ketika kami merekrut pekerja yang membantu kami akan mencari dari orang-orang yang dapat dipercaya, kenalan-kenalan kami. Tentunya yang pertama kami lihat fisik, pasti fisik yang akan kami lihat terlebih dahulu. Lalu skill dia. Lalu kami akan melihat cara kerja, disiplin kerja juga. Tentu kami akan lihat. Terutama semangat dia dalam bekerja di perusahaan kami. Perekrutan dan seleksi. Perekrutan karyawan di toko ABC disebarkan melalui kenalan-kenalan dari karyawan toko, artinya menggunakan teknik perekrutan outside resources of candidates, yaitu perekrutan secara informal. Perekrutan dan seleksi. Proses seleksi dilakukan dengan fisik yang akan dilihat apakah karyawan tersebut kuat untuk bekerja menjadi montir di toko sepeda tersebut. Lalu, melihat keahliannya dan karyawan akan diberikan percobaan selama 3 hari bekerja. Artinya, menggunakan tipe tes yaitu tes kemampuan fisik dan menggunakan metode job-related interview, yaitu bagaimana cara karyawan berperilaku dalam pekerjaan sebelumnya. Apakah karyawan diberikan program pelatihan dan pengembangan atau sekaligus orientasi? Jika ada, seperti apa program pelatihan dan pengembangannya? Ketika kami menerima karyawan baru yang akan diperbantukan di usaha kami, tentunya kami akan melatih dia. Beberapa karyawan lama mungkin akan membantu dia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terasa baru bagi dia. Kami akan memberikan pelatihan sehingga karyawan kami yang baru pun akan sama-sama bisa mengikuti alur kerja di usaha kami. Program pelatihan karyawan baru. Ibu Neneng memberikan program pelatihan karyawan baru dengan meminta bantuan karyawan yang lain yang sudah bisa bekerja dengan baik dan profesional sebagai montir. Dengan mengajarkan karyawan baru, cara memberikan teknik bagaimana cara merakit sepeda kecil terlebih dahulu dengan teliti, dari memasangkan ban hingga besi sepeda, sampai yang terakhir cara memompa ban. Sedangkan karyawan sebagai melayani pelanggan diberikan pelatihan secara langsung oleh Ibu Neneng dalam taat berbicara ketika menawarkan sepeda kepada konsumen. Toko ABC menggunakan metode pelatihan on the job training, yaitu pelatihan yang langsung dipraktikkan di tempat kerja. Bagaimana Anda menilai hasil kinerja karyawan, dan jika karyawan melakukan kesalahan akan ditegur dengan cara seperti apa? Kami menilai cara kerja karyawan-karyawan kami tentu dengan cara kerja mereka, disiplin mereka, ketelitian mereka, keramah tamahan mereka. Dan ketika konsumen kami mendapati karyawan-karyawan kami, juga kami yang berusaha di situ dengan keramah tamahan, tentu juga dengan ketelitian pastinya, tentu mereka akan merasa nyaman
ketika membeli barang dari toko saya, dari perusahaan kami. Dan ketika kami mendapati karyawan kami lalai, kami akan segera menegur sehingga dia dapat memperbaiki kesalahannya, dan kami sama-sama kembali merangkul dia dengan kami memberikan pelatihan lagi bagaimana cara kami berhadapan dengan konsumen, tentunya dengan kecermatan, ketelitian, dan semakin menghormati konsumen kami. Bagaimana standar penilaian kinerja karyawan dan kapan penilaian karyawan dilaksanakan? Kami menilai cara kerja karyawan kami setiap hari. Cara kerja mereka merakit sepeda-sepeda kita, apakah dengan baik, apakah dengan bagus, dengan kalau bisa dengan sempurna mengerjakan pekerjaannya. Sehingga ketika konsumen kami mendapatkan sepeda, kami bergerak dengan sepeda, dia akan nyaman memakai sepeda yang keluar dari toko kami. Penilaian kerja, jika karyawan melakukan kesalahan, maka Ibu Neneng akan langsung menegur dan memberikan masukan kepada karyawannya agar karyawannya bisa meningkatkan kinerjanya. Metode penilaian kinerja di teori tidak ada yang sesuai dengan usaha yang kami wawancara, karena penilaian kinerja di UMKM biasanya tidak sekaku di perusahaan besar. Ibu Neneng memiliki standar penilaian kinerja seperti cara kerja, yaitu apakah bisa merakit sepeda dengan baik dan bagus, disiplin, teliti, dan ramah. Ibu Neneng lebih menekankan pada cara karyawannya bekerja dan perilaku terhadap konsumen, karena jika kedua hal tersebut diutamakan, maka konsumen akan lebih percaya dan bisa berlangganan di toko ABC. Jika terjadi salah paham dengan karyawan di luar lingkungan kerja, apakah berdampak pada penilaian kinerja karyawan tersebut? Kami berkomitmen bersama karyawan-karyawan kami, jikalau kami mempunyai masalah di luar pekerjaan kami, masalah itu tidak boleh dibawa masuk dalam pekerjaan kami. Setelah melakukan penilaian, apakah penilaian tersebut akan diinformasikan kepada karyawan? Kalau diinformasikan dan karyawan tidak sepakat dengan penilaian yang diberikan, apakah dipertimbangkan lagi atau bagaimana? Setiap kami ada penilaian atau informasi-informasi penting dalam usaha kami akan informasikan kepada karyawan kami. Dan jikalau karyawan kami tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan kami akan mencari solusinya. Kami akan mencari jalan keluar sehingga kami dan karyawan kami akan nyaman bekerja sama kembali. Selain mendapatkan gaji pokok, karyawan mendapatkan apa saja? Selain gaji pokok, karyawan-karyawan kami mendapatkan bonus-bonus. Juga tunjangan hari raya kami tetap berikan. Di saat pandemi seperti ini, kami tetap dapat memberikan gaji kepada karyawan-karyawan kami dengan baik. Kompensasi, toko sepeda ABC memberikan bonus gaji kepada karyawan biasanya ketika penjualan hari tersebut ramai melebihi jumlah keluar sepeda biasanya. Biasanya setiap montir akan diberikan gaji lebih sebesar Rp25.000 dan diberikan uang makan di luar gaji pokok. Jenis kesetaraan dalam pemberian kompensasi karyawan adalah kesetaraan individu. Kompensasi yang besar diberikan kepada karyawan yang melayani pelanggan karena karyawan tersebut adalah keluarganya sendiri, dan toko ABC adalah toko turun-temurun dari keluarga Ibu Neneng. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja sebagai montir juga dibedakan kompensasinya atau lebih adil, karena tentunya karyawan yang skillnya lebih tinggi dan pengalaman kerjanya lebih lama akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang baru bekerja. Tantangan apa saja yang pernah Anda alami terkait Human Resource Management selama menjalani usaha? Selain kami jual sepeda, kami juga menjual bermacam-macam sepeda listrik yang mungkinnya mempunyai tantangan sendiri bagi karyawan-karyawan kami. Mereka harus mempunyai skill lebih untuk mencoba memperbaiki kerusakan jikalau kerusakan ada pada barang yang kami jual. Kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Proses perekrutan secara informal melalui kenalan-kenalan karyawan toko.
Proses seleksi karyawan melihat dari fisik, skill, cara kerja, disiplin, dan semangat kerja. Dalam menyeleksi karyawan, yaitu menggunakan metode job related. Dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, menggunakan juga metode on the job training. Bagi karyawan baru, tidak adanya orientasi dan hanya diberikan pelatihan. Memiliki standar penilaian kerja yaitu ada di cara kerja, disiplin, teliti, dan ramah. Karyawan akan diberikan bonus ketika penjualan ramai dan pembagian kompensasi menggunakan jenis kesetaraan individu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.